Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Satu unit mobil terbakar di dekat swalayan Bandar Lampung. Satu unit mobil Suzuki Baleno dengan nomor polisi BE 1007RA terbakar di dekat swalayan di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung pada Sabtu 9 Juli 2022 sekira pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Mobil yang dikendarai pasangan suami istri ini terbakar ketika hendak berjalan selepas berbelanja di swalayan. Ketika baru berjalan beberapa meter dari swalayan, mobil tersebut mengeluarkan asap serta ledakan yang sempat terdengar oleh beberapa warga setempat. Ari, salah satu tukang parkir di dekat tempat kejadian perkara mengatakan, kejadian bermula saat hendak salat asar. Ari juga mengatakan bahwa ketika mulai ada api, warga beserta pegawai swalayan dan petugas kereta api di sekitar lokasi langsung memadamkan api dengan alat seadanya. Menurutnya, api baru bisa dipadamkan sekitar setengah jam berikutnya. Warga lainnya mengatakan bahwa mobil tersebut baru saja keluar dari bengkel. Meski demikian, kebakaran mobil ini tidak menyebabkan korban jiwa karena ketika mobil mengeluarkan asap, pengendara bergegas keluar mobil. Arus lalu lintas sempat tersendat beberapa saat atas kejadian tersebut karena warga yang hendak melintas juga khawatir karena melihat kepulan asap. Berita selanjutnya, warga perumahan Bandar Lampung gelar sholat Idul Adha di kompleks perumahan. Warga perumahan Puri Rupi Indah, Sukabumi, Bandar Lampung menggelar sholat Idul Adha 1443 Hijriah atau tahun 2022 ini di kompleks perumahan pada Minggu 10 Juli 2022. Gelaran pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan dengan tenda dan karpet yang disiapkan di pelataran jalan. Meski tampak sederhana, warga terlihat antusias dan pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut berlangsung hikmat. Jamaah mulai terlihat mendatangi lokasi sholat sejak pukul 6 pagi. Mereka terhimpun mulai dari usia anak-anak, dewasa hingga lansia. Jumlah jamaah yang berkumpul di sana kemudian semakin banyak seiring waktu berjalan. Warga yang berdatangan untuk ikut melakukan sholat Idul Adha mulai dari kalangan anak muda, belia, orang tua, lansia, baik laki-laki maupun perempuan. Sholat dilaksanakan sesuai dengan saf yang sudah disediakan. Saat gelaran salat Idul Adha berlangsung, jamaah tampak melaksanakannya dengan khusyuk. Begitu juga saat mendengarkan ceramah dari khotib yang bertugas. Sebelum salat dilakukan, petugas protokol salat menyampaikan petugas yang akan bertindak sebagai imam, bilal, dan khotib. Kemudian ia juga menyampaikan niat pelaksanaan salat agar diikuti oleh jamaah lainnya. Dalam kesempatan itu, ia mewakili seluruh jamaah menyampaikan rasa syukur atas digelarnya pelaksanaan salat Idul Adha tahun ini. Terlebih, salat Idul Adha bisa kembali dilakukan secara berjamaah di kompleks perumahan pasca pandemi COVID-19 melanda. Sementara itu, salah satu jamaah bernama Adi mengaku bersyukur pelaksanaan salat Idul Adha bisa kembali digelar secara berjamaah di kompleks perumahan. Ia menuturkan warga perumahan Puri Rupi adalah warga yang rukun, guyup, dan kompak. Diketahui pelaksanaan salat Idul Adha tahun ini berlangsung 2 sesi, yakni warga Muhammadiyah telah melaksanakan salat lebih dulu pada Sabtu 9 Juli 2022 kemarin. Sementara warga pada umumnya salat pada Minggu 10 Juli 2022 mengikuti keputusan pemerintah Republik Indonesia.
Berita selanjutnya, rumah bos ayam di Bandar Lampung hangus terbakar. Satu unit rumah bos ayam kebakaran pada Minggu 10 Juli 2022. Peristiwa rumah bos ayam kebakaran itu terjadi di Jalan Abdul Rahman, Sukajawa Baru, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Api berasal dari salah satu kamar di rumah tersebut. Api juga cepat menjalar saat kejadian berlangsung. Warga sekitar langsung membantu memadamkan kobaran api. Namun hingga saat ini belum diketahui penyebab munculnya api yang menyebabkan kebakaran hebat di rumah tersebut. Beruntung korban masih sempat menyelamatkan beberapa perabotan serta dokumen penting dari rumah. Namun, bagian atap rumah habis terbakar dilalap si jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena korban masih sempat menyelamatkan diri dan juga dibantu oleh para warga. Berita selanjutnya, Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan terpantau sepi. Pantauan kondisi Pelabuhan Bakauheni saat Idul Adha 2022 tampak sepi pada Minggu 10 Juli 2022. Tidak ada antrian kendaraan menuju pintu masuk Pelabuhan Bakauheni di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler. Kondisi di dalam loket Pelabuhan Bakauheni pun tidak terlihat antrian penumpang. Jenderal Manajer PT ASDP Bakauheni Suharto mengatakan kondisi pelabuhan normal seperti biasa. Suharto memprediksi lonjakan penumpang terjadi pada siang hari. Suharto mengimbau pengguna jasa agar mempersiapkan perjalanannya dengan melakukan reservasi tiket secara online via Ferizi. Serta penumpang diminta untuk tetap mematuhi syarat perjalanan yang telah ditetapkan, termasuk menunjukkan data vaksin dan antigen atau PCR di aplikasi Peduli Lindungi. Pengguna jasa agar membeli tiket secara mandiri melalui www.ferizi.com, aplikasi Ferizi dan sales channel resmi Ferizi yaitu Gerai Alfamart dan Agen Briling. Surat edaran Satgas nomor 21 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri. Hal itu dibenarkan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 4 Provinsi Bengkulu dan Lampung, Sigit Mintarso. Syarat penyeberangan yakni sudah vaksin booster dan bebas tes, sudah vaksin 2 dosis, PCR 3 kali 24 jam atau antigen 1 kali 24 jam. Berita selanjutnya, seorang kakek jadi tersangka tindak asusila anak di Kota Bumi. GH berusia 31 tahun dan DI berusia 29 tahun, pasangan suami istri asal Kota Bumi, Lampung Utara, meminta agar kakek yang telah menindak asusila cucu agar dihukum seberat-beratnya. Peradilan kakek yang telah melakukan tindak asusila kepada cucunya dikawal keduanya demi menjaga masa depan sang anak berinisial N. Apalagi kakek yang telah melakukan tindak asusila tersebut merupakan kakek tiri. Kasusnya kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kota Bumi. Menurut wanita muda ini mengaku akibat ulah sang kakek berdampak pada masa depan anaknya. Mereka terpaksa pindah rumah dari tempat semula karena untuk mengurangi rasa trauma pada sang anak. Kedatangan kedua orang tua korban ke kantor PWI hanya untuk meminta dukungan selama proses hukum berjalan. Sementara itu, Ketua PWI Lampung Utara M. Rozi didampingi Sekretaris Ridwan dan Bendahara Viko bersama sejumlah pengurus mengatakan pihaknya akan mengawal jalannya persidangan kasus tersebut. Menurut Rozi, pihaknya bukan untuk mengintervensi, namun berharap agar jaksa maupun hakim dapat lebih arif dalam menuntut dan memvonis terdakwa.
Untuk diketahui, P, warga Kelurahan Kelapa 7 Kota Bumi Selatan yang berusia 51 tahun, ditangkap unit PPA Satreskrim Polres Lampung Utara pada 27 Desember 2021 lalu. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim AKP Eko Rendi, perbuatan itu dilakukan di rumah pelaku yang berada di Kelapa 7 Kota Bumi Selatan. Kasat menjelaskan perbuatan itu terungkap setelah korban mengeluh kesakitan pada area sensitifnya. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan ibunya dan langsung mengeceknya. Setelah mendapatkan cerita dari anaknya, ibu korban langsung membuat laporan ke polisian dan segera melakukan visum. Eko menegaskan atas perbuatannya, tersangka P dijerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Berita selanjutnya, rayakan Idul Adha, Pemkab Pringsewu kurbankan 5 ekor hewan. PJ Bupati Pringsewu Adi Erlansyah menyerahkan 2 ekor sapi ke Masjid Asmaul Husna di Islamic Center Pringsewu sebagai hewan kurban Idul Adha 2022. Penyerahan dilakukan Adi Erlansyah dan diterima Imam Masjid selaku Ketua Panitia Kurban pada Idul Adha 1443 Hijriah. Pemkab Pringsewu memang memusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha 2022 dan penyerahan hewan kurban di Masjid Asmaul Husna di Islamic Center Pringsewu. Sedangkan untuk hewan kurban, Pemkab Pringsewu menyerahkan 5 ekor hewan kurban pada Idul Adha 1443 Hijriah, terdiri dari 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Sedangkan untuk sholat diimami Ahmad Rofiuddin dan Khotib Rohmani serta diikuti para Forkopimda dan masyarakat sekitar masjid. Menurut Adi, saat sambutan sebelum sholat Id menyatakan melalui adha ini, ia meminta agar umat muslim benar-benar bertakwa. Dalam perayaan Idul Adha harus tahu juga sejarahnya dan hal tersebutlah yang harus diikuti oleh seluruh muslim. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua elemen dan masyarakat Pringsewu yang sudah bersinergi untuk membangun Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya dari Khotib Rohmani menyampaikan bahwa ibadah kurban sangat ditekankan bagi seluruh umat muslim. Tujuannya agar mampu bisa memberikan kepada orang yang tidak mampu atau membutuhkan. Begitu juga orang yang tidak mampu bisa merasakan manfaatnya dari ibadah kurban ini. Ia menambahkan ibadah kurban saat ini sangat terasa di tengah kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Maka dengan adanya kurban akan sangat membantu bagi kaum-kaum yang tidak mampu. Sebab hal itu merupakan simbolisasi supaya umat muslim menghilangkan sifat hewan yang hanya mengejar hawa nafsu. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Saya Mutiara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah bagi seluruh umat muslim. Selamat malam dan sampai jumpa.